ಗಣಗಳಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬುವ ದೈವ. Berlatar di wilayah hutan Kantara, cerita diawali dengan memperlihatkan ketajaman seorang raja dari wilayah Bangra bernama Wijayendra yang dengan teganya mempekerjakan penduduk suku asli Kantara dengan sangat keji seperti layaknya kerja rodi karena menganggap jika kasta dari suku tersebut sangat jauh di bawah dari kasta mereka. Meski Wijayendra dikenal tangguh dan memiliki segalanya, ia rupanya tak bisa menaklukkan hutan Kantara. Saat itu, sang raja dibantu oleh sosok seorang kakek bernama Mayakara yang mengantarkan tepat sampai ke pintu hutan untuk kemudian rombongan kerajaan tanpa etika merangsak masuk ke dalam hutan tersebut dengan meninggalkan sosok Mayakara tanpa nuhun-nuhun acan, sehingga inilah yang terjadi. Kematian Raja Wijayendra membuat anak satu-satunya yang bernama Raja Sekar menduduki tahta kerajaan meskipun dia terbilang masih kecil, sehingga singkat cerita puluhan tahun kemudian kini Raja Sekar sudah menikah dan dikaruniai sepasang anak laki-laki dan juga perempuan. Namun anak perempuan yang diketahui terlahir prematur yang membuat raja meminta bantuan kepada salah satu warga suku Kadapa agar menyembuhkan anaknya tersebut. Di saat yang sama, salah satu warga suku Kantara mendapati seorang anak berada di dalam gua. Entah orang tua mana yang tega meninggalkan anaknya, tapi beruntung warga suku tersebut lekas membawanya dan memberikan nama yang dikenal dengan sebutan Berme. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಲು. ಪೆರ್ಮೆ. Seiring berjalannya waktu, Raja Sekar menobatkan anak laki-laki yang bernama Kula Sekar menjadi penerus tahta kerajaan. Namun sikapnya sama sekali tak menunjukkan sikap seorang raja, sebab Kula Sekar sangat angkuh dan sombong atas kedudukannya. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಯಾವ ದೇವರು? ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಹೋಗಿ. Entah apa yang Kula Sekar pikirkan, ia mengajak anak buahnya pergi menuju ke hutan Kantara hanya untuk sekedar berburu tanpa sedikit pun memperdulikan perkataan ayahandanya yang melarang Kula Sekar pergi ke sana, serta kekhawatiran anak buahnya akan desas-desus hutan Kantara yang menyeramkan sehingga dan ya, warga suku Kantara yang kini dipimpin oleh Berme dewasa berhasil menghabisi seluruh pasukan yang dibawa Kula Sekar. Bahkan Berme membawa salah satu pasukan Kula Sekar yang masih hidup ke desanya bersama dengan hasil buruan yang mereka tangkap. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುದುರೆಲಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಅರಸ Tak terima dengan pasukan kerajaan yang si anaknya masuk ke wilayah perbatasan, Berme berencana mengantarkan si prajurit sampai ke lokasi kerajaan Bangra bukan tanpa alasan. Ia melakukan ini semua demi mengetahui seperti apa situasi di dalam sana. Setibanya di Bangra, Berme bertemu dengan seorang putri bernama Kavati yang kebetulan sedang meninjau lokasi proyek pembangunan kuil, di mana salah satu kuil secara tak sengaja menyipratkan batu yang sedang ia pahat mengenai sarang lebah yang mengakibatkan kekacauan karena lebah-lebah itu mengejar para warga. Tak terkecuali putri Kavati itu sendiri. Melihat hal tersebut, Berme langsung bergegas menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan sang putri, Berme bersama teman-temannya berniat menuju pergi ke sebuah pasar yang lokasinya tak jauh dari sana. Namun hal tak terduga terjadi ketika kehadiran mereka disadari oleh para prajurit yang sama sekali tak mengenalinya sehingga ya, kekacauan pun kembali terjadi tatkala Berme CS mencoba melarikan diri dari kejaran para pasukan kerajaan. Tetapi Putri Kapati yang melihat hal itu pun meminta seluruh pasukan untuk langsung membawa mereka ke hadapan Kula Sekar. Saat sedang berhadapan dengan sang raja, Berme menjelaskan jika mereka berasal dari Kantara. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut tanpa terkecuali Raja Sekar itu sendiri. Setelah mendengar jika mereka berasal dari Kantara, Kula Sekar langsung membawanya ke tempat interogasi untuk diberikan beberapa siksaan.
ಕಾಂತಾರ Di sana, Berme CS dihampiri oleh Raja Sekar untuk menanyakan alasan mereka pergi ke Bangra, di mana kedatangan mereka ke sana akibat dari Kula Sekar yang pernah pergi ke Kantara tanpa seizin dari Raja Sekar, sehingga membuat Raja Sekar memutuskan untuk memenjarakan mereka semua. Singkat cerita, siang pun caang. Menteri Kerajaan yang bernama Bogendra pergi ke pasar menemui seorang agojo bernama Boba. Kedatangan Bogendra ke sana bertujuan ingin memerintahkan Bogendra agar memberi Berme CS pelajaran terlebih dahulu sebelum akhirnya Boba akan menjual mereka ke saudagar asing sebagai budak. ಅಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಬಂದವರು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕುಂಡೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿ Entah karena sibuk atau apa, Boba malah mengirimkan anaknya yang bernama Pepe untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang suku Kantara. Awalnya Pepe terlihat sangar dan so perantang petenteng di hadapan Berme CS. Namun ketika mendengar jika Berme berasal dari Kantara, nyalinya pun langsung ciut dan meminta anak buahnya agar segera membuka pintu selnya. Saat sedang ditahan itulah, Berme tak sengaja melihat sebuah pelabuhan serta area pasar yang tepat di sampingnya. Salah satu tahanan bernama, kita panggil saja Kumar, menjelaskan jika pasar itu adalah pusat jual beli semua jenis barang dari mulai sembako, rempah-rempah, bahan bangunan, senjata, hewan ternak, dan lain sebagainya. ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಬಂದರ್. Tak lama, Pepe kembali menghampiri Berme yang ketahuan sudah berhasil merusak selnya. Alih-alih melarikan diri, Berme malah kembali masuk dan menawarkan berbagai rempah-rempah yang berasal dari hutan Kantara. Bahkan dia juga menawarkan tembakau dengan kualitas paling bagus yang bisa membuat penggunanya ngecil, ngeplay, atau apapun sebutannya. Itu terbukti ketika ia bisa dengan bebas melarikan diri dan kembali ke Kantara untuk mengambil rempah-rempah kualitas terbaik dari sana dan menjualnya di pasar Bangra. Beberapa hari berselang setelah mendapatkan rempah-rempah, Berme CS kembali ke Bangra untuk menjual hasil panennya dan melunasi hutang milik Boba. Sempat mengira jika kehadiran mereka akan diusir oleh Ratu Kapati, sang ratu rupa-rupanya memberikan izin berdagang kepada Berme dengan syarat ia harus memberikan upeti pada kerajaan dengan jumlah yang sudah ditentukan. ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಗಬಾರ್ದು. Satu masalah muncul tatkala Berme CS kembali mengacaukan situasi pasar yang membuat semua orang di pasar kocar-kacir ketika melihat kuda salah satu pedagang asal Timur Tengah lepas dari tuannya, tak terkecuali Putri Kapati yang kebetulan berada di sana. Namun beruntung Berme dengan cepat menghentikan kuda itu sebelum hendak menyerang Putri Kapati. Sekembalinya ke Kantara, Berme dan teman-teman pergi ke tengah hutan mencari rempah-rempah yang lebih banyak untuk dijual ke Bangra. Namun bukannya rempah-rempah yang didapat, Berme malah bertemu dengan siluman harimau yang menunjukkan keberadaan batu suci yang telah lama hilang, sekaligus menuntun Berme CS menuju ke suatu tempat yang diduga pernah disalahgunakan sebagai tempat ritual terlarang oleh suku Kadapa. Itu terbukti tatkala Berme CS mengalami hal-hal mistis ketika masuk ke area sana. ನಿಮ್ಮ ಬಂಡು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಲಿಯಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. Setelah berhasil melewati rintangan, Berme CS mulai memanen rempah-rempah yang ada di sana. Namun hal tak terduga terjadi ketika salah satu teman Berme melihat ada seekor kukang dan ya, muncul entitas yang tadi kenal yang tiba-tiba menyerang Berme CS dari balik kegelapan, yang ternyata itu adalah pasukan suku Kadapa yang tinggal di hutan ini. Sempat kewalahan ketika menghadapi mereka, tapi beruntung harimau yang tadi menuntun Berme datang dan membantunya menghabisi sebagian warga suku Kadapa. Berme yang penasaran dengan siapa suku Kadapa sebenarnya, lantas langsung menghampiri ibunya dan bertanya, siapa suku Kadapa ini? Si ibu pun menjawab, jika dulu suku Kadapa pernah tinggal di desa Kantara dengan alasan desa Kadapa hanyut terbawa banjir, tanpa mengetahui jika sebenarnya suku Kadapa sedang mengincar batu suci yang menjadi simbol kekuatan wilayah hutan Kantara, hingga pada suatu ketika, kepala suku Kadapa melakukan ritual terlarang tepat di hadapan batu suci dengan menggunakan darah seekor kukang, sehingga hal itu berdampak pada hampir seluruh warga suku Kantara berjatuhan, bahkan hewan-hewan yang tinggal di hutan pun ikut terkena imbasnya.
Satu masalah kembali muncul ketika Bogendra datang menghampiri para pedagang dan mempermalukan Boba di hadapan umum. Beruntung Berme datang membantu Boba dan menghajar Bogendra serta anak buahnya. Kegagalan Bogendra dalam menghabisi Berme CS sontak membuat Kula Sekar marah dan berniat menghabisinya saat itu juga. Namun niatnya seketika sirna ketika mengetahui Raja Sekar ada di belakangnya karena merasa jika Raja Sekar tidak memberikan keleluasaan dalam memegang kendali kerajaan meski dirinya sudah dinobatkan menjadi seorang raja. Malam harinya, Kula Sekar sempat mengaku bersalah karena telah mempermalukan ayahnya di hadapan umum, tapi ternyata ia masih memiliki niat jahat yang ingin menghancurkan desa serta seluruh penduduk suku Kantara. Namun karena tak ingin niat jahatnya diganggu oleh Raja Sekar, ia pun mencampurkan sebuah racun ke dalam makanan yang dimakan oleh ayahandanya agar beliau tak menghalangi apa yang Kula Sekar rencanakan. ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದ ಕಳಂಕವನ್ನು ಕಾಂತರದವರ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳಿತೇನೆ. Setibanya di Kantara, Kula Sekar langsung meminta ratusan prajuritnya agar membakar habis seluruh rumah milik orang-orang suku Kantara. Bahkan dia tak segan untuk menghabisi seluruh penduduk sehingga di tengah kekacauan yang masih berlangsung, Berme CS baru saja tiba di Kantara dan mendapati desanya sudah hangus terbakar. Melihat hal tersebut, Berme dengan cepat berusaha memberikan perlawanan kepada para prajurit yang ada di sana. Namun, usahanya seakan sia-sia tatkala melihat sang ibu dihabisi oleh Kula Sekar di depan masyarakatnya sendiri dan ya, Berme kerasukan sosok maung pelindung Kantara yang menjadikan dirinya semakin beringas dalam menghabisi seluruh pasukan kerajaan tanpa terkecuali Kula Sekar itu sendiri yang harus tewas secara mengenaskan akibat kemarahan arwah Daipa yang terusik karena hutan Kantara telah diganggu oleh orang-orang tak bertanggung jawab sepertinya. Kesedihan menyelimuti seluruh warga suku Kantara karena banyak korban yang berjatuhan tanpa terkecuali Berme setelah kehilangan ibundanya sendiri. Di sisi lain, keluarga kerajaan juga merasakan hal yang sama setelah tewasnya Kula Sekar, meskipun ini adalah kesalahannya sendiri yang bersikeras pergi ke Kantara tanpa mengetahui siapa yang akan dihadapinya. Beberapa hari berselang, Boba beserta para pedagang pasar yang lainnya pergi ke Kantara dan berniat tinggal di sana untuk selamanya. Bahkan mereka membawa semua alat mata pencarian mereka karena merasa jika di Bangra sudah tidak efisien lagi untuk ditinggali, mengingat semua perlakuan dari Kula Sekar yang selalu bertindak seenaknya. Sementara itu, keluarga kerajaan mendapat hambatan ketika akan mengkremasi jasad Kula Sekar karena batu suci yang ada di sana telah retak hingga salah satu pemuka agama mengatakan jika batu tersebut ingin pulih kembali, maka mereka harus melaksanakan Brahma Kalasa atau ritual suci yang memohon restu, kedamaian, serta perlindungan dari dewa penjaga. Dengan kata lain, mereka harus membujuk salah satu warga Kantara yang tak lain adalah Berme agar bersedia melakukan ritual tersebut karena memang Kula Sekar telah mengganggu kedamaian dari dewa penjaga hutan Kantara. ಅವನು ಸಂತೃಪ್ತನಾಗುವವರೆಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. Saat mengobrol dengan ayahnya, Berme dikejutkan dengan kehadiran Putri Kapati yang berniat meminta semua penduduk suku Kantara agar bersedia pergi ke Bangra melakukan ritual Brahma Kalasa. Namun Berme menolak permintaan itu karena merasa jika pihak kerajaan sudah melanggar aturan dan melintasi perbatasan Kantara, bahkan pihak kerajaan dengan seenaknya memperbudak warga Kantara yang pernah dibawa hanya untuk membangun kerajaan mereka. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. Awalnya, Berme menolak ke Bangra, tapi setelah melakukan ritual, ia mendapat petunjuk untuk menuruti permintaan Putri Kapati dan membawa seluruh warga Kantara ke Bangra karena sebelumnya Putri Kapati menjanjikan kesetaraan kasta, ras, serta suku. Kemudian, ritual Brahma Kalasa pun akhirnya dilaksanakan secara hikmat oleh semua kalangan. Setelah bersatunya suku Kantara dengan bangsa kerajaan Bangra, Berme dengan sukarela ingin memberikan kembali pelabuhan serta pasar yang sebelumnya ia kuasai karena memang Berme dan teman-temannya hanya menjadikan pelabuhan sebagai tempat untuk berdagang dengan syarat harus membebaskan semua budak yang telah lama menjadi tawanan. ಬಲವಂತವಾಗಿ ಜೀತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಾದರೂ ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ.
Sepulangnya dari Bangra, Berme dihampiri oleh mendiang sang ibu untuk menuntunnya ke suatu tempat. Di sana Berme melihat kepala Sukadapa sedang melakukan mantra sihirnya serta Mayakara yang terikat di atas pohon dan sudah tak berdaya. Meski yang ia lihat hanya sebuah mimpi, tapi ketika Berme terbangun, ia mendapati seluruh anak-anak suku Kantara terkena penyakit akibat perbuatan sihir dari suku Kadapa yang membuat mereka semua dibuat tak berdaya. Melihat para warga sedang dalam kesulitan, Berme mengingat perkataan sang ibu ketika membawanya ke suatu tempat dalam mimpi dan ternyata Putri Kapatilah orang yang telah melakukan semua ini dan selama itu pula ia juga berpura-pura baik kepadanya tanpa sadar jika dia sudah merencanakan hal keji yang tak beda seperti para pendahulunya. Demi menyelamatkan seluruh warga Kantara dari musibah ini, Berme menyalakan genderang perang untuk melawan keserakahan dari kerajaan Bangra dan agar Batu Suci bisa kembali lagi ke Kantara sekaligus menjaga hutan ini tetap aman dari ancaman orang-orang yang ingin menguasainya sehingga di tengah pertarungan yang masih berlangsung, pasukan Kantara berhasil masuk ke wilayah Bangra dan mengacak-ngacak seluruh pasukan kerajaan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Sementara Bangra diserang oleh pasukan Kantara, Raja Sekar bersama Putri Kapati sedang melakukan ritual demi bisa mengalahkan kekuatan yang dimiliki Berme dengan menggunakan kukus serta rambut Berme yang berhasil Putri Kapati dapatkan sebelumnya yang dipercaya bisa melemahkan kekuatan sosok Berme. Tak hanya itu, Raja Sekar bahkan harus menggabungkan kekuatan 3 generasi sebelum bertarung melawan Berme. Singkat cerita, malam pun poek. Orang yang sedang Berme tunggu akhirnya datang ke hadapannya. Namun kekuatan pasukan Kantara tak sebanding dengan Kapati dan Raja Sekar karena sudah dirasuki oleh arwah Wijayendra yang bisa dengan mudah mengalahkan puluhan pasukan dari Kantara. Melihat puluhan pasukan Kantara tumbang, Berme langsung berusaha memberikan perlawanan, tapi kali ini Berme dibuat kesulitan ketika harus melawan Raja Sekar yang sudah dirasuki oleh arwah Wijayendra. Hingga tak lama muncullah Mayakara yang meminta agar Berme secepatnya mencari jati diri yang sebenarnya jika ingin mengalahkan mantra dari Putri Kapati. Sementara Mayakara sendiri akan berusaha untuk menghadang Raja Sekar sementara waktu. Saat sedang akan mencari jati diri itulah, Berme bertemu dengan sosok penjaga Kantara yang sempat membuatnya kewalahan. Namun ketika Berme memegang sebuah tombak dewa, si sosok penjaga pun langsung duduk di hadapannya karena memang Berme adalah titisan dari Daipa itu sendiri dan langsung mengantarkannya kembali ke medan tempur untuk menghabisi Ratu Kapati serta Raja Sekar. Berkat bantuan kekuatan dari Daipa dan Dewa Shiva, Berme dengan mudah mengalahkan mereka berdua tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Setelah peperangan selesai, para warga suku Kantara menjalani ritual sebagai rasa syukur karena roh Daipa telah menyelamatkan mereka dari kehancuran serta sebagai upaya demi raga Berme kembali seperti semula. Meski pada akhirnya Berme lompat ke salah satu lubang gua yang berada di tengah lokasi ritual tersebut. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದಂತಕತೆ. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keserakahan tidak akan serta-merta menjadikan kita semakin kaya, tapi malah akan menjadikan kita semakin menderita. Sama halnya dengan para raja Bangra, para pejabat, para elit politik, dan para penguasa lainnya yang bertindak secara serakah dengan ingin mengambil alih hutan Kantara demi kepentingan pribadi mereka. Saya John mewakili jajaran IQ 7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.